kita dari Ears to You di segmen Pocita, Pojok Cerita. Aku Rara, aku Nadia. Jadi hari ini di Pocita pertama itu spesial banget karena kita bakal bahas tema SMA PU Albayan Putri Golpara. Nah, bersama kamu yang gak kalah spesial nih, ada Bapak Denny Awaludin SSI sebagai kepala sekolah kita tercinta. Yeay. Jadi kita bakal nanya banyak hal yang berkaitan banget sama sekolah kita yang keren banget ini. Oke. Hai Pak Denny. Hai. Jadi Pak Denny ya Pak. Kita basa-basi dulu sedikit lah Pak. Oke. Bapak udah makan belum Pak? Tadi pagi udah. Pak. Kalau siang belum. Bapak jangan makan siang Pak. Nanti Bapak sakit. Oke, Bapak udah cukup kuat. Karena ada kalian. Oke nih Pak. Jadi kalau menurut Bapak deskripsi singkat tentang Albayan Putri Golpara itu kayak gimana sih Pak? Oke. Jadi Albayan Golpara itu adalah sekolah berasrama ya, atau istilahnya sekarang sekolah boarding yang setara dengan SMA. Kemudian kita concern di pembinaan akhlak, kemudian concern juga di pembinaan akademik, dan goal kita itu setelah kita bimbing anak-anak selama 3 tahun di sini, harapannya menjadi anak-anak yang mandiri, kemudian memiliki prestasi, dan yang paling penting adalah berakhlak mulia. Dan kita alhamdulillah dibimbing juga di bawah bagian dari Albayan Putra ini Cibadak. Jadi insya Allah semua pelayanan kita, pembimbingan kita itu kepada anak insya Allah sama dengan yang di Albayan Putra. Dan di sini sekolahnya enjoy kan, gitu ya. Iya enjoy kan gitu ya. Jadi guru-gurunya juga enjoy, gitu ya, kayak gitu. Pokoknya menyenangkan lah insya Allah ya. Gitu. Ya gitu, mungkin singkat kan? Singkat Pak. Jujur emang bener sih. Kita dibimbing buat jadi anak yang berprestasi, terus juga kita tuh di sini setiap maghrib ada pencatatan budi, jadi kita bakal terus terkontrol gitu loh, kayak sholat rawatib terjaga, tahajud terjaga, belajarnya juga gak kalah gitu. Kita paling banget di sini, enak banget kan? Ya, gak cuman akademiknya doang, jadi tetap ada ubudiah gitu. Tadi kan dari deskripsi singkat tadi kayak keren banget nih Albago. Ada nggak sih alasan tertentu Bapak gitu yang kenapa sih kita tuh harus pilih Albago? Oke, pertama karena suasananya, gitu ya. Jadi di sini suasananya ada Banget dekat banget. gunung, view-nya. Kalau ke sebelah bawah itu ada danau, ke sebelah atas ada gunung, gitu ya. Jadi view-nya bagus. Kemudian selain suasana yang juga nyaman, insya Allah di sini juga kita ada guru-guru yang siap membantu kalian, siap membimbing kalian, siap ketika ada kesulitan kita selalu 24-hour days gitu ya, 7 days a week kita siap membantu, membimbing, mengarahkan kalian. Kemudian kita juga berusaha untuk memenuhi semua apa yang kalian butuhkan, walaupun mungkin bertahap ya, tidak langsung kalian butuh apa kemudian langsung ada gitu ya, kayak gitu. Kita berusaha untuk apa yang menjadi potensi kalian, menjadi kelebihan siswa itu kita coba kembangkan. Kemudian kita juga tidak memaksakan di awal kamu harus kayak gini gitu kan. Kita coba pelan-pelan agar semua yang penting target itu berjalan dengan tercapai, tapi kita tidak ingin memaksakan terlalu gimana gitu kan ya. Karena kan kalau anak semakin dipaksakan itu, kalau anak sekarang nggak bisa dengan proses itu, harus pelan-pelan, masuk sedikit-sedikit gitu kan ya, diambil dulu hatinya gitu kan ya. Dan ya dengan seperti itu pendekatan yang lebih yang lebih kita nggak dalam beberapa waktu nggak ini murid ini guru gitu kan ya, ini lebih tua ini lebih muda. Kadang-kadang kita juga berperan sebagai teman, berperan sebagai partner dalam belajar, dalam sharing, dalam main mungkin seperti itu. Kita memposisikan kapan menjadi guru, kapan menjadi teman, kapan menjadi orang tua gitu kan ya. Dan di Albayan Golpara insya Allah kalian bisa enjoy lah di sekolahnya, walaupun belajar itu dari subuh sampai dengan sore ya, sampai dengan malam ya gitu kan ya, sampai dengan malam. Tapi insya Allah kalian juga masih punya waktu untuk mengaktualisasikan diri, bisa punya waktu untuk enjoy, bisa punya waktu untuk bukan me time, apa sih namanya, karena kan bareng-bareng kan, Quality time.
ya quality time dengan teman-teman gitu ya. Bisa. Masih bisa inilah, masih bisa tetap punya waktu untuk santai seperti itu. Dan ya yang paling penting sih kenapa harus sekolah di sini, karena kita siap untuk mengantarkan kalian menjadi anak-anak yang memiliki akhlak yang lebih baik, insya Allah memiliki prestasi yang lebih baik, dan sesuai dengan harapan orang tua kalian lah, menjadi anak-anak yang soleha dan cantik seperti Amin. dulu kemarin Amin. kayak soleha dan cantik ya. Jadi kalau menurut Bapak, itu kan tadi kan sekolahnya nih Pak. Pandangan Bapak tentang kayak ciri khas kita tuh apa gitu Pak? Ya seperti kalian nih, senyum kan gitu ya, baik gitu. Kemudian mungkin ya yang kesan pertama orang itu Iya. selalu yang Bapak dapatkan ya, kalau ada tamu berkunjung ke sini tuh, oh di Gol Parama anaknya baik ya, selalu Halus, menyapa gitu kan ya. Kemudian dan itu adalah kesan pertama. Dan mungkin tidak dapatkan di tempat yang lain ya, keramahan, kesopanan gitu ya, mau menyapa, mau ngobrol, itu adalah satu hal yang mungkin terlihat sederhana, tapi tidak kita dapatkan di banyak tempat seperti itu. Dan Bapak harapannya ini hal ini bisa tetap dipertahankan gitu kan ya. Kemudian kalian juga ini ya sangat welcome terhadap suatu hal yang baru gitu kan ya. Itu kita excited banget Pak ya. Dan kan mungkin begini, maksud Bapak tuh kalian mungkin di SMP itu mendapatkan fasilitas di sekolah tuh ada ini, mungkin pas kesini kok kayak gini sih gitu kan, tapi kalian berusaha untuk it's okay gitu kan kayak. Jadi itu juga jadi suatu hal yang menurut Bapak tuh jadi kebanggaan. Bapak kan 12 tahun itu di Cibadak dengan sekolah putra gitu kan ya. Kemudian agak shock juga sih pas pertama kali ngajar putri gitu ya. Gitu. Kalau putra mungkin ketika Bapak menyampaikan sesuatu ya, ngasih nasihat atau menyampaikan aturan atau menegur gitu kan ya, itu bisa to the point, lah gitu kan ya, kayak gitu. Bapak di awal-awal tuh menyampaikan gitu kan ya, ada yang nangis gitu kan, jadi aduh gimana kok jadi ya mungkin agak baperan gitu kan ya, tapi ya memang itulah ciri khas dari putri ya gitu. Dan Bapak juga pas ya setelah itu menyesuaikan pelan-pelan cara kita mengajar harus seperti ini gitu kan ya. Kemudian cara kita menyampaikan sesuatu, misalkan menegur anak tuh harus seperti ini gitu kan ya. Sangat jauh berbeda dengan cara Bapak mengajar di putra gitu kan ya. Ekspresi misalkan lagi nggak mood kelihatan gitu kan. Kalau lagi senang kelihatan gitu kan kayak gitu. Dan kalau lagi nggak mood ya Bapak berusaha untuk membangkitkan moodnya kalau lagi di kelas nih. Ini bukti kalau guru-guru Golkar itu emang sabar dan memahami kita banget itu. Iya benar. Amin. Tapi jujur ya, kalau menurut Rara tuh waktu awal datang ke sini tuh kayak takut banget, guru-guru tuh yang marah tuh kayak takut dibentak-bentak, takut gini. Ternyata nggak ada selama di Golkar, kayak udah 2 tahun, udah mau naik kelas 12, nggak pernah tuh yang dimarahin kayak gitu. Tapi kita tuh selalu ditegur dengan cara baik-baik, jadi kita juga paham gitu. Kayak suka banget deh cara-cara guru dan bapak sendiri. Dan di fasilitas juga kan Pak ini rusak, ini mengajar seperti ini disampaikan aja karena itu untuk kebaikan kita gitu kan ya. Dan insya Allah Bapak yakin bahwa kemajuan suatu sekolah itu ya karena adanya kerjasama yang baik antara sekolah, guru, kemudian siswa dan juga orang tua kalian. Menurut Bapak nih, dari pandangan Bapak, apa sih kesulitan siswi-siswi di Albayan Golpara yang menurut Bapak sulit banget gitu? Terus gimana sih cara Bapak menanggulanginya gitu biar kita nggak sulit? Oke, ini mungkin bisa jadi panjang sih jawabannya karena kesulitan itu bisa bertahap. Kalau kesulitan pertama buat anak-anak itu adalah kesulitan kebiasaan. Tapi kesulitan kebiasaan kayak misalkan awalnya nggak sholat di masjid gitu kan ya. Sekarang jadi harus sholat di masjid gitu kan ya, harus tepat waktu. Kalau enggak itu dapat iko gitu ya. Harus dia mulai tiap hari, kemudian harus melaksanakan sholat rawatib juga, harus bangun sebelum subuh dan sebagainya. Tapi itu menurut Bapak sih paling 2 minggu biasanya anak-anak sudah bisa menyesuaikan dengan kebiasaan ya. Kemudian yang kedua, adaptasi dengan yang sulit itu adaptasi dengan lingkungan sosial. Kalau pertama-tama mungkin
teman kalian tuh belum tahu watak aslinya seperti apa. Tapi kalau udah sebulan, oh tahu nih aslinya tuh temen tuh kayak gini ya, kok nggak enak ya kayak gitu. Biasanya, nah itu tuh kadang-kadang jadi sebuah kesulitan tersendiri bagi anak-anak. Baru menemukan teman sekamar, kok teman sekamar saya kayak gini gitu kan ya, karena memang ada komunikasi yang belum ini ya, kemudian belum tahu kebiasaan karakter itu belum muncul 100%. Nah gitu kan, biasanya itu agak lama tuh, karena bisa jadi ada hal-hal yang gimana, tapi biasanya kita duduk bareng kan gitu ya. Kalau misalnya ada yang ini kita bicarakan gitu, dengan BK atau dengan apa gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesulitan di akademik biasanya gitu kan ya. Nah kalau kesulitan dekat, biasanya kita anak-anak tuh udah lewat tuh kebiasaan dengan kehidupan sehari-hari, itu lewat 2 minggu. Kemudian kalau dengan teman, oke lah, biasanya 1 bulan 2 bulan itu udah, oh iya teman saya memang seperti ini gitu kan, kebiasaan seperti itu. Jadi udah itu 2 bulan. Tapi kalau akademik itu bisa bertahun-tahun gitu kan. Sama di algoritma. Iya gitu. Jadi kalau kesulitan akademik, ya itu mah memang menjadi standar kita gitu kan ya. Kita juga kan selama ini mungkin bagi anak-anak tuh, Pak kita tuh udah belajar tapi remed lagi gitu, tapi lagi nggak lulus lagi. Itu mungkin yang jadi kesulitan sampai dengan nanti di habis kelas 11 mungkin ya gitu kan ya. Itu masih tetap mengalami kesulitan itu dan akan dirasakan kesulitan paling panjang. Tapi jangan khawatirnya, karena gini, kalau prinsip Bapak sih gini, tidak ada yang namanya sia-sia dalam belajar. Kita belajar kemudian kita masih remedial atau masih nggak lulus, itu tetap akan memberikan dampak di masa depan gitu ya. Paling tidak bahwa kita itu terbentuk sikap pantang menyerah gitu kan ya, gigih, ulet, rajin dan sebagainya, itu akan dibawa gitu kan sampai dengan nanti. Kalau masalah nggak lulus, ya itu mah memang apa ya, nggak lulus ulangan, walaupun kita udah belajar dari 2 hari sebelumnya begadang terus pas lagi ulangan nggak lulus, ya itu mah emang mungkin ya seperti itu gitu kan. Jadi itu menjadi kesulitan tersendiri buat anak-anak gitu. Dan tapi insya Allah guru-guru bisa membantu gitu kan ya. Bapak senang kalau anak yang kesulitan itu datang ke rumah, ngetok rumah, Pak pengen belajar sebelum bisa ini, almost 24 hour nih. Kalau misalkan kecuali kalau misalkan Bapak lagi emang ada kerjaan, biasanya di reschedule. Bapak hampir tidak pernah menolak kalau ada anak mau belajar. Kalaupun misalkan Bapak nggak bisa, pasti karena Bapak tahu kesulitan kalian adalah di sana, gitu kan kayak gitu. Kita siap membantu, guru-guru siap membantu. Asalkan kalian kesulitan itu tetap bisa kita hadapi, bisa kita selesaikan, asalkan kalian mau komunikasi dengan guru, mau menyampaikan kesulitan, misalkan kesulitan di belajarnya seperti apa, tinggal sampaikan ke guru. Pelajaran tinggal sampaikan ke guru. Kesulitan dengan teman juga tinggal sampaikan, gitu kan. Karena kunci untuk menyelesaikan kesulitan itu adalah komunikasi. Gak boleh dipendem. Kayak gitu. Pak, yang terakhir nih Pak. Jadi harapan Bapak buat Alba yang 78 ke depannya apa Pak? Banyak ya harapannya ya. Pertama, anak-anak semakin betah, semakin enjoy. Kemudian semakin baik akhlaknya anak-anaknya. Kemudian hal-hal yang sudah baik, yang sudah menjadi kebiasaan unggulan kita gitu kan ya, itu tetap dipertahankan. Kemudian di sini juga fasilitas semakin banyak ya gitu kan ya. Kita coba bertahap untuk melengkapi semua yang kalian butuhkan gitu kan ya. Kemudian harapan Bapak juga kan bisa ngikutin kakak-kakak di Albayan yang lain ya. Harapan kita juga Pak. Jadi pembinaan kita sudah kita lakukan dengan optimal. Harapannya nanti semua lulusan dari Albayan itu bisa diterima di perguruan tinggi negeri 100% ya. Amin. Ya. Tanpa menanggalkan tetap itu tadi, akhlak yang baik gitu kan ya. Karena menurut Bapak sih itu kayak puncak dari sebuah pendidikan ya, akhlak yang baik itu. Jadi puncak pendidikan itu bukan kita masuk ke perguruan tinggi paling favorit di Indonesia misalnya, atau misalkan di luar negeri, tapi puncak dari pendidikan itu adalah ketika kita sudah memiliki akhlak yang baik, akhlak sama teman, ibadah tidak dilupakan gitu kan, akhlak sama orang tua, akhlak sama yang lebih muda, akhlak sama yang lebih tua gitu kan. Itu yang paling penting gitu kan. Nah, duanya baru kalian dapat perguruan tinggi negeri yang dicita-citakan gitu kan. Nah, harapan Bapak mudah-mudahan hal itu bisa digapai oleh seluruh anak-anak Alba di sini. Itu ya. Oke Pak. Gimana dia? Ya?
Insya Ada Allah. lagi nggak? Kok cuma bentar sih podcastnya? Kalau bapak nanya boleh. Boleh Pak, boleh. Kalau kalian betah nggak di sini? Betah. Iya. Sudah betul banget. Aku Gimana nih? lah, Betah. lumayan lah. Lumayan. Masih ada di parah. Yang bikin betahnya apa? Sekolah di boarding itu emang gak sesusah itu gitu. Aku dulu bangun tahajud malas, tapi aku gak tau kenapa kalau diabain kayak mau aja. Jadi malah kalau nggak salah tuh ada rasa apa ya, kayak parah banget nggak salah. Iya. Lebih banyak aja sih fasilitasnya juga di sini menurut aku. Apalagi baru 2 angkatan tapi udah memadai ke semuanya gitu Pak, udah terlengkapi. Terus juga gurunya baik-baik, staffnya juga ramah-ramah baik-baik. Terus juga kalau ada kendala belajar selalu didukung, selalu dituntun sampai kita bisa. Masuk Pak. Kalau Nadia? Kalau aku tuh pertemanannya itu loh Pak, kan kalau di negeri beda banget ya rasanya sama di boarding. Kalau di negeri kita tahu sifat mereka cuma pas di sekolah doang gitu, di rumah kita mana tahu gimana. Kalau di sini kita benar-benar dari subuh ketemu subuh lagi tahu gitu yang mereka lakukan apa, sifat mereka aslinya kayak gimana. Terus habis itu aku tuh jadi lebih terima gitu loh kalau kehidupan tuh emang kayak gini gitu. Gak harus manja terus sama mama, harus bisa sendiri semuanya, ngadepin masalah juga sendiri gitu ya. Cukup? Cukup Oke. Pak. Makasih Pak Denny waktunya. Oke, udah- sama-sama. Aduh, sukses terus ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di Pacita selanjutnya. Amin. Amin. Siapa tahu nanti bukan ranah mana dia lagi Pak yang Iya. wawancara. Oke. Terima kasih buat Pak Denny. Terima kasih juga buat Amiko yang udah nonton. Sekian untuk Pacita kali ini. Bye bye.